Kemudian yang ketiga, mengurangi dari berkerumun massa. Ini seperti yang tadi panjenengan tanyakan. Berkerumun massa itu bukan hanya soal masalah ibadah, tapi juga berkerumun massa yang sifatnya kegiatan yang mendatangkan massa. Di pasar, mal, bahkan pertemuan, termasuk juga sekolah-sekolah yang sifatnya mendatangkan kerumunan massa itu dikurangi. Sampai juga dengan kegiatan keagamaan seperti jamaah, kemudian sholat Jumat. Ya, sebenarnya tidak melarang sholat Jumatnya. Yang kita pahami itu adalah berkerumun massa. Karena bukan hanya sholat Jumat, kegiatan-kegiatan amaliyah yang sifatnya dilakukan oleh masyarakat itu pemerintah menyampaikan agar kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan. Alhamdulillah pada kegiatan malam ini dengan tema Ransamaya Sehat lawan Corona, lawan COVID-19. Kita di sini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat kompeten dalam masalah COVID-19. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama bagaimana keadaan Desa Ransamaya, yang mana banyak sekali masalah-masalah yang perlu dipertanyakan, masalah-masalah yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara umum. Baik, kami bersama beliau Bapak Isaul Hasan SPDI akan mengupas bersama tentang COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Isa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak telah hadir pada acara kami ini. Terutama secara pribadi panjenengan hadir. Ya, nanti kita minta, kami mohon panjenengan memberikan informasi ilmu-ilmu yang panjenengan tahu tentang bagaimana sih menyikapi COVID-19 khususnya di Desa Ransamaya. Panjenengan adalah ketua Satgas dari Desa Ransamaya itu sendiri. Ngomong-ngomong, kalau kita berbicara tentang COVID-19, ini pandemi yang sangat luar biasa, hingga ritual-ritual ibadah di Desa Ransamaya khususnya itu banyak sekali kredit, terutama bidang sholat Jumat. Menurut Bapak sendiri, bagaimana menyikapi orang-orang yang notabene di situ adalah tokoh masyarakat, apalagi beliau adalah kiai yang sudah mengaku masjid bertahun-tahun, sudah punya banyak jamaah. Banyak sekali juga ada yang menganggap bahwa kita tutup saja Jumatan dengan dalih bahwa kerumunan-kerumunan itu juga berjalan atau ada juga di tempat-tempat lain. Contoh kegiatan-kegiatan masyarakat di balai desa ataupun di pasar ataupun di tempat-tempat umum yang sekiranya ada kerumunan-kerumunan. Bagaimana kok menyikapi para tokoh masyarakat, misalnya para kiai yang kukuh tetap mendirikan sholat Jumat tersebut, padahal sudah banyak sekali himbauan, anjuran dari pemerintah ataupun dari MUI untuk sementara sholat Jumat itu diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Monggo Bapak Ihar, kami persilakan sepenuhnya Pak Rizal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Diskusi sangat menarik dan saya kira sangatlah penting ketika kita semuanya tahu di tengah-tengah wabah, tentu sebagai umat muslim yang senantiasa terus dan menerus diberikan kesabaran, ujian, tentu tidak lepas dari semuanya itu adalah merupakan karunia Tuhan untuk diberikan kesehatan kepada semuanya. Ada beberapa hal menyikapi dari corona, tadi sudah disampaikan tentang kenapa sih hingga Jumatan itu diliburkan, kemudian kenapa kita harus menghindari kerumunan, kemudian kenapa kita harus menjauhi
perlu kita pahami itu dari awal adalah sifat dari penyakit itu sendiri, bagaimana cara penularannya, kemudian dan yang paling utama itu adalah bagaimana kita cara mencegahnya. Kita tidak usah panik, kita tidak usah takut, kita tidak usah terlalu mendramatisir suatu penyakit itu hingga menjadikan segala sesuatu itu seakan-akan tidak ada harapan. Padahal yang namanya kesehatan itu adalah bersumber dari jiwa kita. Bagaimana kita mendukung jiwa kita itu agar senantiasa terus sehat. Nah, terkait dengan corona tentu yang sudah 3 minggu ini bahkan 1 bulan ini kita sudah masuk menjadi satu wabah yang hampir dalam segala daerah itu terpapar, bahkan setiap daerah itu mengalami. Makanya disebut dengan pandemi. Pandemi itu merupakan sebuah wabah yang dialami oleh seluruh dunia. Ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, yang pertama yang kita harus pahami itu adalah soal dari yang namanya virus. Ya, ini bisa perlu dipahami bersama bahwa sifatnya penularannya itu melalui droplet. Droplet itu berupa seperti percikan yang keluar dari dalam tubuh, seperti ludah, kemudian lendir yang keluar dari hidung atau yang istilah Jawanya kita kenal dengan umbel, kemudian dan juga percikan-percikan lain seperti lendir yang ketika kita dahak itu seperti yang betul kita pahami bersama. Nah, ini yang menjadikan virus itu menular menggunakan media seperti itu. Karena ketika percikan itu menempel kepada orang lain secara kontak langsung atau menempel pada benda, kemudian benda itu dipegang oleh orang lain, kemudian masuk melalui media berupa hidung ataupun juga mulut, maka secara otomatis orang yang menempel tadi atau kontak langsung itu akan tertular. Ini yang perlu kita pahami. Kenapa pemerintah memutuskan untuk kita semua sebagai warga untuk menghindari dan kerumunan massa. Sekolah sekarang diliburkan, pusat keramaian dikurangi, dan pemerintah tidak henti-hentinya untuk mengarahkan kepada masyarakatnya untuk tetap berada di rumah, stay at home, seperti itu. Nah, termasuk juga dengan kegiatan peribadatan. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketika kita berkontak langsung dengan orang lain, seperti biasanya, karena betapa bahayanya virus ini, ketika kita menempel kemudian dengan orang yang mungkin terindikasi terkena virus, maka ini akan cepat tertular dan sifatnya masif, terstruktur sekali. Karena virus ini tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, karena betapa sangat kecil virus ini. Nah, oleh karena itu, yang paling kita cegah adalah salah satunya karena sifat virus ini, ya Pak, ibaratnya nyuwun sewunya adalah tidak bisa, nyuwun sewunya itu tidak masuk ke dalam tanpa ada media, maka perlu yang kita tutup adalah virus itu masuk, kemudian lewat hidung atau lewat mulut, kemudian di situ akan dinamakan dengan masa inkubasi. Itu seperti selama 14 hari. Tapi kalau virus itu kok tidak masuk, maka hanya berhenti di, misalnya ketika di tangan, ya berhenti di tangan. Ketika di baju, ya seperti itu. Selama itu tidak masuk, maka pemerintah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menutup hidung kita dengan masker, dan juga diharapkan dengan masker itu bisa mengurangi dari masuknya virus ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah tadi ketika tangan kita, karena alat yang paling cepat menular adalah menggunakan tangan kita itu diharapkan untuk senantiasa dibersihkan. Tidak bisa dengan hand sanitizer saja, tapi harus dengan sabun, karena sabun adalah paling utama. Maka yang paling pertama adalah cuci tangan pakai sabun atau cat TPS. Diharapkan nanti ketika kita menempel benda atau kotoran ataupun juga dengan kulit orang lain, itu akan bersih menggunakan sabun dan virus itu akan mati. Karena virus itu sifatnya bisa mati dengan sabun, baik itu yang sifatnya krim
ataupun yang sifatnya adalah cairan. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengurangi dari berkerumun massa. Ini seperti yang tadi panjenengan tanyakan. Berkerumun massa itu bukan hanya soal masalah ibadah, tapi juga berkerumun massa yang sifatnya kegiatan yang mendatangkan massa. Di pasar, mal, bahkan pertemuan, termasuk juga sekolah-sekolah yang sifatnya mendatangkan kerumunan massa itu dikurangi. Sampai juga dengan kegiatan keagamaan seperti jamaah, kemudian sholat Jumat. Ya, sebenarnya tidak melarang sholat Jumatnya. Yang kita pahami itu adalah berkerumun massa. Karena bukan hanya sholat Jumat, kegiatan-kegiatan amaliyah yang sifatnya dilakukan oleh masyarakat itu pemerintah menyampaikan agar kegiatan tersebut dikurangi. Jamaah kemudian dialihkan ke kegiatan di rumah, sholat bersama di rumah. Sholat Jumat dirubah menjadi sholat duhur. Ini sifatnya sementara. Dan kegiatan tersebut pemerintah sudah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia melalui perkumpulan para ulama, kemudian membahas antara manfaat, mudarat dan juga bahayanya, sehingga MUI memutuskan untuk mengganti atau merubah sholat Jumat yang biasanya dilakukan di masjid, kemudian dilakukan di duhur, sholat duhur di rumah. Kemudian yang kedua, juga dari kelembagaan ormas seperti MU, PCNU, serta didukung dengan surat edaran Bupati Banyumas. Kalau kita di Ransamaya ini nomor 540 yang kemarin awal-awal April itu kemudian keluar, itu menghimbau karena betapa dahsyatnya virus ini, betapa cepatnya menularnya virus ini, maka Bupati dengan segera mengeluarkan surat edaran untuk melarang kegiatan-kegiatan berkerumun massa untuk tetap berada di rumah. Nah, Bupati menyampaikan seperti itu, Majelis Ulama menyampaikan seperti itu, kemudian pimpinan ormas seperti ini menyampaikan seperti itu. Tidak ada maksud lain kecuali adalah pencegahan. Semakin cepat kita mengikuti aturan pemerintah, maka virus ini akan cepat kita cegah dan tidak menyebar, sehingga keadaan normal bisa kita rasakan dalam tempo cepat. Nah, termasuk di bulan Ramadan ini, yang biasanya kita bulan Ramadan kemudian dengan kegiatan yang sangat khusyuk bersama dan sholat tarawih, ya, maka kita harus tahu, karena esensi ibadah itu adalah antara makhluk dengan Tuhannya. Prinsipnya seperti itu. Di tengah-tengah bahaya atau musibah seperti ini, yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara pencegahannya. Itu yang perlu kita berulang kali untuk pahami bersama. Jadi sekali lagi, aksi melawan corona itu bukan seperti aksi melawan musuh yang nyata besar, tapi satu, dengan membiasakan pola hidup bersih, cuci tangan pakai sabun, kemudian yang kedua adalah menggunakan masker keluar, kemudian tetap berada di rumah, jadi mengurangi kegiatan-kegiatan yang di luar, kemudian yang keempat adalah biasakan untuk minum air mineral atau air putih minimal 8 gelas. Ini menguatkan atau bisa menumbuhkan imun, ya, kekebalan di dalam tubuh kita, sehingga ketika naudzubillah min dzalik ini ada virus yang masuk ke kita, tubuh kita ini merupakan struktur yang dibangun oleh Tuhan terhadap tubuh kita, imun kita bisa melawan. Maka disitulah yang disebut dengan masa inkubasi. Jika kita terkena virus itu, maka akan dilawan selama 14 hari. Dari 5 hari terkena mengeluarkan semacam gejala seperti batuk, pilek, dan juga sesak nafas. Maka dari hari ke-6 sampai hari ke-14-nya, imunitas atau imun kita itu akan melawan, sehingga betul-betul tubuh kita akan sehat dan pulih kembali. Karena yang perlu kita pahami adalah ketika kita menjadi atau positif terkena, kita bukan hanya sebagai korban yang terkapar, tapi kita juga bisa menjadi penyebar. Ya, ini yang perlu kita pahami. Ada 3 orang yang perlu kita siasati. Pertama adalah orang yang tua, umur 60 sampai 70 tahun atau ke atas. Kemudian balita bawah 5 tahun karena daya tubuhnya juga sangat lemah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mempunyai penyakit menahun atau yang kita pahami dengan sebutannya orang yang punya diabetes, kemudian orang yang terkena ISPA.
infeksi saluran pernafasan akut, kemudian orang yang mempunyai penyakit hepatitis. Nah, inilah aksi lawan corona yang nyata. Jadi tidak usah kita debatkan dengan sesuatu hal yang sangat frontal. Mari kita bersama-sama untuk melalui musibah ini dengan senantiasa mengikuti ajaran atau mungkin aturan pemerintah yang juga sudah dipertimbangkan oleh ulama. Insya Allah virus corona ini akan cepat berlalu dan kita semuanya akan sehat, sayangi tubuh kita, sayangi keluarga kita. Saya kira seperti itu. Luar biasa Pak Irfan, luar biasa ilmu yang panjenengan sampaikan. Semoga nanti masyarakat bisa sadar dan lebih waspada lagi dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, bisa menaati aturan pemerintah, juga bisa menaati dan melakukan himbauan-himbauan dari terutama adalah dinas kesehatan yang senantiasa mengontrol kita, memantau kita apakah kita sehat ataukah kita dalam keadaan yang terkena wabah tersebut. Baik pemirsa sekalian, demikian tadi adalah penyampaian bagaimana COVID-19 yang sedang menjadi wabah viral di dunia ini, khususnya adalah Desa Ransamaya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ketua Satgas Ransamaya, Ketua Satgas COVID-19 Ransamaya, Bapak Ishaqul Hasan SPDI. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini, dan kita jumpa pada pertemuan dan pada statement yang lain pada part-part berikutnya. Jangan lupa terus ikuti channel ini, dan kami mohon undur diri dari hadirin semuanya, dari pemirsa semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.